night and day. It rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hana Najur Rahmatullah dengan NIM A1E12304 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi Angkatan 2023. Di sini saya akan memaparkan materi tentang dasar-dasar pendidikan dalam keluarga dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hamdi, SPD, MPD. Beberapa uraian materi tentang dasar-dasar pendidikan dalam keluarga yang akan saya sampaikan adalah: yang pertama, konsep dasar pendidikan dalam keluarga. 1. Pengertian. Pengertian keluarga menurut Latipun tahun 2021 adalah lingkungan sosial yang terbentuk erat karena sekelompok orang bertempat tinggal, berinteraksi dalam pembentukan pola pikir, kebudayaan, serta sebagai mediasi hubungan anak dengan lingkungan. 2. Tujuan. Ada beberapa tujuan keluarga, yaitu: 1. Unit dasar yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu. 2. Perantara dan harapan setiap anggota keluarga dalam kebutuhan dan tuntunan masyarakat. 3. Menstabilkan kebutuhan kasih sayang, seksual, dan sosioekonomi. 3. Fungsi. Fungsi keluarga menurut Define dan kawan-kawan tahun 2009 adalah mengacu pada peran yang dimainkan anggota keluarga serta sikap dan perilaku yang ditampilkan saat bersama anggota keluarga. 4. Materi keluarga. Materi pendidikan dalam keluarga mencakup pengajaran nilai-nilai moral, norma sosial, keterampilan interpersonal, serta pengetahuan praktis seperti kebersihan, kesehatan, dan keamanan. 5. Tanggung jawab anggota keluarga. Tanggung jawab orang tua menurut Nizam tahun 2005 adalah memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan fisik maupun perkembangan sosio-emosionalnya. 6. Pola asuh. Pola asuh menurut Kartona dan Kartini adalah orang tua, yaitu setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu. Ada beberapa pola asuh menurut Harlock atau Subarsono tahun 2014, yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif. Yang kedua, kewajiban dan hak anggota keluarga. 1. Kewajiban dan hak suami atau ayah. Kewajiban suami atau ayah adalah: 1. Pemimpin keluarga. 2. Mencari dan memberi nafkah. 3. Bertanggung jawab akan ketenangan, keselamatan, dan kesejahteraan keluarga. 4. Mendidik anak dengan penuh rasa kasih sayang dan tanggung jawab. 5. Menciptakan kedamaian dalam keluarga. 6. Memilih lingkungan yang baik bagi anggota keluarga. 7. Menjadi suami dan ayah yang baik untuk istri dan anaknya. Hak suami atau ayah adalah: 1. Ditaati atau dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. 2. Dibantu dalam pengelolaan rumah tangga. 3. Diperlakukan dengan baik dan penuh cinta kasih dalam memenuhi kebutuhan fisik, biologis, maupun psikisnya. 4. Cinta dan nama baik oleh seluruh anggota keluarga. 2. Kewajiban dan hak istri atau ibu. Kewajiban istri atau ibu adalah: 1. Patuh dan taat kepada suami sesuai agama dan susila. 2. Memberi kasih sayang kepada seluruh anggota keluarga. 3. Mengatur dan mengurus rumah tangga. 4. Merawat, mendidik, dan melatih anak-anaknya. 5. Memelihara dan menjaga kehormatan keluarga. 6. Menjadi istri dan ibu yang baik untuk suami dan anaknya. Hak istri atau ibu adalah: 1.
Mendapatkan nafkah yang baik dari hasil kerja suami yang baik. 2. Mendapatkan pendidikan atau bimbingan. 3. Mendapatkan perlindungan, keselamatan, dan ketentraman. 4. Mendapatkan kasih sayang dari seluruh anggota keluarga. 5. Dihargai, dipatuhi, dan mendapatkan komunikasi yang sehat. 3. Kewajiban dan hak anak. Kewajiban anak adalah 1. Menaati dan menghormati kedua orang tua. 2. Berperilaku baik dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. 3. Bersikap yang berdasar kasih dan sayang. 4. Bakti kepada kedua orang tua. Hak anak adalah 1. Mendapatkan perlakuan yang baik dari anggota keluarga. 2. Nama dan cinta yang baik. 3. Rasa aman. 4. Kasih sayang. 5. Pendidikan, bimbingan, dan arahan yang baik. 6. Terpenuhinya kebutuhannya. 2. Komunikasi dalam keluarga. 3 kata kunci dalam komunikasi. Sender atau komunikator. Message atau pesan. Desender atau komunikan. Manfaat komunikasi bagi keluarga. 1. Dapat mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh keluarga. 2. Menghindari dari salah sangka dan konflik. 3. Membawa keuntungan fisik maupun psikis. 4. Hubungan kekeluargaan menjadi erat. 3. Konflik dalam keluarga, penyebab dan dampak dan solusi konflik. Penyebab konflik dapat bervariasi, termasuk perbedaan pendapat, kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan kurangnya komunikasi. Dampaknya adalah bisa merusak hubungan, memicu stres, dan mengganggu kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Solusi konflik melibatkan mendengarkan semua pihak, mencari solusi yang adil dan bermusyawarah, serta membangun pemahaman dan kompromi. Yang ketiga, konsep pembinaan keluarga yang sehat dan bahagia. 1. Pengertian sehat dan bahagia dalam konteks keluarga mencakup kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial. Ini mencakup kebahagiaan individu dalam keluarga, hubungan yang harmonis, dukungan emosional, serta keamanan dan kesejahteraan secara keseluruhan. 2. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang saling mendukung, komunikatif, dan memiliki ikatan yang kuat. Hal ini mencakup rasa kasih sayang, penghargaan, serta kepedulian antar anggota keluarga. 3. Mewujudkan keluarga yang sehat dan bahagia melibatkan berbagai langkah, seperti komunikasi yang terbuka dan jujur, membangun kepercayaan, menetapkan batasan yang sehat, memelihara hubungan yang positif, serta menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih dalam keluarga. Mendukung satu sama lain dalam pengembangan diri dan pemenuhan kebutuhan masing-masing anggota keluarga juga penting untuk mencapai tujuan ini. Yang keempat, jenis dan karakteristik keluarga dan anggota keluarga. 1. Keluarga inti terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Karakteristiknya dapat mencakup pembagian peran yang jelas antara orang tua, dukungan emosional, dan kebersamaan dalam pengambilan keputusan. 2. Keluarga diperluas. Selain pasangan suami istri dan anak-anak, keluarga ini juga mencakup anggota lain seperti kakek, nenek, paman, bibi, atau saudara-saudara lainnya yang tinggal bersama. Karakteristiknya mencakup dukungan yang lebih besar, saling ketergantungan, dan kebersamaan dalam kegiatan keluarga. 3. Keluarga tunggal terdiri dari satu orang tua dan anak-anak mereka. Karakteristiknya mencakup tanggung jawab,
tunggal dalam pengasuhan dan pembuatan keputusan, serta kebutuhan untuk memenuhi peran ganda sebagai orang tua dan pemimpin keluarga. 4. Keluarga campuran terdiri dari orang tua yang memiliki anak-anak dari hubungan sebelumnya atau memiliki anak-anak dari pasangan sebelumnya. Karakteristiknya mencakup tantangan dalam mengintegrasikan dinamika keluarga yang berbeda dan membangun hubungan yang harmonis antara semua anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki karakteristik dan peran yang unik. Ini dapat mencakup perbedaan usia, jenis kelamin, minat, kebutuhan, dan kepribadian yang mempengaruhi dinamika keluarga secara keseluruhan. Komunikasi terbuka dan penghargaan terhadap perbedaan ini penting untuk memelihara hubungan yang sehat dalam keluarga. Yang kelima, keluarga sebagai tempat pembentukan karakter, internalisasi, keteladanan, pembiasaan, bermain, cerita, nasihat, penghargaan, dan hukuman, tata krama, minus, skolastis, mendengarkan, dan empati. 1. Internalisasi. Nilai-nilai, norma, dan etika yang diajarkan oleh orang tua secara bertahap diinternalisasi oleh anak sebagai bagian dari identitas dan perilaku mereka. 2. Keteladanan. Orang tua yang memberikan contoh perilaku yang positif cenderung mempengaruhi anak-anak mereka untuk meniru dan mengadopsi nilai-nilai tersebut. 3. Pembiasaan. Melalui kebiasaan sehari-hari seperti rutinitas, aturan rumah tangga, dan tanggung jawab, anak-anak belajar disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian. 4. Bermain. Interaksi dalam permainan dengan anggota keluarga dapat mengajarkan keterampilan sosial, kerjasama, dan pengendalian diri. 5. Cerita. Melalui cerita dan dongeng, orang tua dapat menyampaikan nilai-nilai moral dan pelajaran hidup kepada anak-anak mereka. 6. Nasihat. Memberikan nasihat dan bimbingan kepada anak-anak dalam menghadapi tantangan dan keputusan hidup, membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri dan dunia sekitarnya. 7. Penghargaan dan hukuman. Pemberian penghargaan untuk perilaku positif dan penerapan hukuman yang sesuai untuk perilaku negatif membentuk motivasi dan tanggung jawab anak-anak. 8. Tata krama. Pembelajaran tentang tata krama, sopan santun, dan menghargai orang lain membentuk kepribadian yang lebih baik dan sikap yang positif dalam hubungan sosial. 9. Minus skolastis. Mendukung dan mendorong anak-anak dalam pencapaian akademis mereka tanpa menempatkan terlalu banyak tekanan atau ekspektasi yang tidak realistis. 10. Mendengarkan dan empati. Mendengarkan dengan empati kepada anak-anak dan memberikan dukungan emosional membantu mereka merasa didengar, dipahami, dan diterima. Melalui kombinasi dari semua aspek ini, keluarga menjadi lingkungan utama di mana karakter individu terbentuk dan berkembang sepanjang masa kehidupan. Yang keenam, sikap keluarga menghadapi globalisasi. Menyaring budaya asing dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal, nilai kebangsaan dan Pancasila, kemajuan teknologi dalam pembangunan, serta pengembangan usaha mikro. 1. Menyaring budaya asing dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal.
Keluarga dapat memilih untuk menyaring pengaruh budaya asing dengan mempertahankan nilai-nilai, norma, dan tradisi lokal yang dianggap penting bagi mereka. Mereka mungkin memilih untuk mengadopsi elemen-elemen budaya asing yang sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma keluarga mereka. 2. Nilai kebangsaan dan Pancasila. Keluarga dapat menekankan pentingnya nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dalam mendidik anak-anak mereka, sehingga mereka tetap memiliki identitas dan kesetiaan terhadap negara mereka. 3. Kemajuan teknologi dalam pembangunan. Keluarga dapat menerima kemajuan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, seperti mendapatkan akses lebih luas terhadap informasi, layanan kesehatan, dan pendidikan. 4. Pengembangan usaha mikro. Dalam menghadapi globalisasi ekonomi, keluarga dapat memilih untuk mengembangkan usaha mikro atau industri rumahan sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan dan memperkuat ekonomi keluarga mereka dalam menghadapi persaingan global. Dengan menggabungkan elemen-elemen ini, keluarga dapat mengadopsi sikap yang seimbang terhadap globalisasi dengan tetap mempertahankan identitas budaya, nilai-nilai lokal, dan kebangsaan, sambil merangkul peluang dan manfaat yang ditawarkan oleh dunia yang semakin terhubung secara global. Itulah beberapa uraian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.